Ya, shalom para sahabat pelayanan, kita bertemu lagi ya pada hari ini dan sangat bersyukur karena sekali lagi kebaikan Tuhan telah mempertemukan kita semua lewat pelayanan renungan, dan kita percaya hari ini merupakan hari yang baik bagi kita semua yang mengasihi Tuhan, dan marilah kita terus melayani Tuhan dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, khususnya di musim pandemik ini. Jadi ya syukur karena Tuhan itu baik dan Tuhan itu menyertai setiap kita. Dan inilah merupakan satu berkat yang terbesar yang Tuhan telah percayakan kepada kita semua. Haleluya. Jadi pada pagi hari ini saya ingin mengungsikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya lewat firman-Nya. Dan kita akan lihat di Roma 14 ayat 8 sampai 12. Ya, kita akan buat yang sebaik mungkin dan diharapkan telepon saya ini tidak bermasalah dan dapat merekam ya sebaik mungkin. Haleluya. Jadi tema kita pada pagi hari ini ukuran kasih yang menyelamatkan. Nah, ini tema yang saya telah letak untuk menjadi kekuatan kita pada pagi ini, bahkan di hari-hari yang akan datang, memberikan kita motivasi baru setiap hari dan memberikan kita ya satu tindakan iman dari setiap perbuatan kita yang menjadi dampak dalam pelayanan kita, bahkan menjadi berkat bagi nama Tuhan untuk kemuliaan namanya. Mari kita lihat baca firman Tuhan ini. Ayat 8 sampai 12. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban jawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, hamba ini berdoa pada pagi ini. Hamba ini mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Allah yang telah memberkati kehidupan hamba ini dari awal pelayanan sehingga ke hari ini. Tidak habis-habisnya berkat yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan hamba ini. Tuhan, pada pagi ini berkati hamba ini, beri akal budi pengetahuan, sertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan tanda-tanda mujizat yang akan berlaku apabila firman ini sudah disampaikan kepada orang yang berada di luar sana. Nah, hamba ini percaya hanya Engkau Allah yang layak menerima pujian, penyembahan, yang layak menerima yang terbaik daripada anak-anak-Mu. Tuhan, berkati pelayanan pada pagi ini. Biar ini menjadi berkat yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu untuk penyelamatan jiwa-jiwa di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan,
Ya, pada pagi ini sekali lagi terimbas dalam pemikiran saya secara pribadi bahwa pentingnya bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita melihat tajuk firman Tuhan ini, tajuk besarnya di sini, jangan menghakimi saudaramu. Nah, ini merupakan satu perintah yang dikhususkan kepada anak-anak Tuhan. Bukan saja di masa itu. Ya, ini merupakan penginjilan pertama Rasul Paulus di Rom. Ya, dan ini penginjilan pertamanya di Rom. Ya. Dan kalau kita melihat di Kisah Para Rasul ada banyak tempat yang dia pergi. Dan Rom ini kan merupakan satu negara besar yang masih berada di dalam pemerintahan kerajaan Romawi. Dan kita percaya sesuai dengan sejarah. Ya, kerajaan Romawi bermula dan bertapak di Rom. Ya, pada masa itu. Dan itulah satu penginjilan yang berisiko tinggi bagi orang-orang percaya pada masa itu. Karena satu-satunya rasul yaitu Rasul Paulus yang telah memberanikan diri untuk datang ke Rom dan memberitakan kabar baik ini. Ya, sesuai dengan sejarah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ini merupakan satu pengajaran yang sangat kuat dan memberikan dampak yang luar biasa kepada orang-orang percaya di Rom pada masa itu. Ya. Dan sebab itulah Rasul Paulus mengingatkan mereka agar memiliki standar kasih yang sepatutnya dalam kehidupan mereka, supaya menjadi berkat dan supaya memuliakan nama Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Dan sebab itulah Rasul Paulus mengatakan di sini, jangan menghakimi saudaramu. Dan pada hari ini juga saya mengatakan di sini, ukuran kasih yang menyelamatkan adalah tidak menghakimi saudara mara kita. Dan bukan berarti dalam ajaran lain itu kita menolak bahwa ada pembenaran tentang penghakiman yang adil. Tapi ada penghakiman yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Rom ini sebenarnya kepada jemaat-jemaat di sana adalah merupakan satu penghakiman yang tidak adil. Penghakiman tanpa usul periksa, penghakiman yang membabi buta kata orang, dan banyak lagi penghakiman yang tidak sepatutnya dilakukan, yang boleh merosakkan Kristen itu sendiri, bahkan boleh merosakkan orang-orang percaya di zaman itu. Dan sehingga ke hari ini pelajaran daripada didikan Rasul Paulus kepada Rom khususnya ini menjadi didikan kepada kita semua pada hari ini. Kalau kita melihat ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi apa kata Rasul Paulus di sini? Kalau kita mati atau hidup, kita tetap milik Tuhan. Sebab kita tidak boleh mati untuk diri sendiri, tapi kita hidup atau mati untuk Tuhan. Mati pun untuk Tuhan, hidup pun untuk Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Rom ini. Ya. Jadi di ayat pertama ini, dari ayat 8 ini, yang kita sebut di dalam perkara ini merujuk kepada satu kehidupan yang seharusnya difahami semua oleh orang percaya. Seharusnya difahami oleh semua orang percaya. Ya, sebab apabila kita masuk di dalam wilayah menghakimi yang tidak adil, menghakimi dengan cara yang tidak bijak, dengan cara yang jauh daripada kebenaran firman Tuhan, itu sedang berbicara tentang satu ukuran yang kita ukurkan kepada orang lain. Dan sebab itulah kenapa saya memberi tema ini, ukuran kasih yang menyelamatkan. Karena ada satu ukuran
yang mewakili kasih kita, kasih yang datang daripada Tuhan itu, yang akan menyelamatkan bagi orang banyak di luar sana. Bukan saja kepada orang keluarga kita sendiri, tapi kepada orang-orang yang berada di luar sana. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, sehingga kan perkara itu menjadi berkat, memberkati banyak orang. Nah, sebab itulah ditegaskan oleh Rasul Paulus di sini. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi kita tidak boleh lari daripada reality, daripada keadaan yang sebenarnya, dari kehendak Tuhan yang sebenarnya. Kita tidak boleh lari daripada perkara itu. Kenapa? Kita hidup atau mati tetap milik Tuhan. Kalau kita masuk dalam standar yang menghakimi tanpa menyadari apa yang kita lakukan itu akan merujuk kepada diri kita sendiri. So, firman Tuhan berbicara, apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kita lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Ya. Jadi kalau kita menghakimi dengan cara yang tidak benar di hadapan Tuhan, kita juga akan menghadapi penghakiman di akhir zaman. Sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam dunia ini, sesuai dengan dosa apa yang kita lakukan. Di Tuhan akan menghukum, ya, sesuai dengan penghakimannya terhadap hidup kita. Jadi maksudnya di sini Tuhan adil, karena ada ukuran kasih di dalam penghakimannya, melalui penghakimannya ada ukuran kasih. Nah, dia perlu adil di situ. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari pada saat ini kita melihat di ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Apa kata Rasul Paulus ini? Sebab itulah dia cakap. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Untuk itulah dia telah mati dan hidup kembali. Untuk kita. Baik kita mati, baik kita hidup, dan untuk itulah yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan itulah maksud kebangkitan. Jadi kalau kita tidak mati untuk Kristus, tidak hidup untuk Kristus, bukan saja hidup kita ini sia-sia, ya, menjadi orang Kristen tapi tidak mengandalkan Kristus. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu tidak sia-sia dalam kehidupan kita, itu bermakna dan sudah ada hasilnya. Kuasanya bekerja di situ, berlangsung penebusan dosa itu dengan total di dalam kehidupan orang percaya. Tapi ia akan menjadi sia-sia bagi setiap orang yang tidak percaya kepadanya. Nah, mereka yang tergolong dalam menghakimi, yang tidak adil, menghakimi dengan cara yang menipu, menghakimi dengan cara yang mencuri, merompak. So, penghakiman ini luas arti dia nih. Apabila mereka menghakimi, memang ada cara-caranya, teknik-teknik kotornya yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, inilah orang-orang dunia. Sebab itulah Rasul Paulus sangat melarang jemaatnya pada masa itu, khususnya orang-orang percaya di Rom, tentang hal-hal menghakimi. Karena mereka tergolong dalam orang-orang yang munafik, orang-orang yang jahat ini, yang tidak benar hidupnya. Setiap orang yang pandai menghakimi, orang yang pandai menipu, berputar belit dan sebagainya. Nah, setiap orang yang menghakimi dengan cara ukuran kasih, dengan tujuan untuk menyelamatkan, apa yang saya beri tema di sini nih, ukuran kasih yang menyelamatkan, itu adalah cara penghakiman sesuai dengan standar perintah Tuhan. Nah, sebab itulah apa yang Rasul Paulus katakan di sini, tetapi engkau mengapa? Sebab untuk itulah Kristus
telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ayat 10. Tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Nah, ini Rasul Paulus berbicara kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya di sana. Mengapa engkau menghakimi saudaramu? Karena tiada seorang pun terlepas daripada penghakiman di akhir zaman. Dalam arti kata lainnya, apakah guna Kristus mati di atas kayu salib bagimu dan bangkit bagimu kalau engkau masih tergolong di dalam kehidupan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak benar, kata firman Tuhan ini. Nah, itulah sebab Rasul Paulus menegur mereka. Teguran ini merupakan teguran kasih, satu ukuran kasih yang menyelamatkan mereka. Dan sebab itulah di ayat 9 ini, itulah tujuan Kristus mati, itulah tujuan dia bangkit, supaya ia menjadi Tuhan, baik kepada orang mati maupun kepada orang hidup, kata Rasul Paulus. Nah, kalau kita menyadari ini, Yesus mati dan bangkit dalam kehidupan kita, kita juga menyadari kalau kita mati satu hari nanti kita ada kebangkitan. Sebab itulah kita tidak mau berada dalam golongan orang munafik ini, orang-orang berdosa ini, ya, yang tidak mau bertobat. Mereka ini tidak habis-habisnya menghakimi orang-orang sekeliling mereka yang mereka anggap musuh. Harus sadar, apabila kita memusuhi orang lain, dengan tegasnya perintah di sini melarang kita menghakimi, itu berarti kita sedang memusuhi Tuhan. Orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan kesalahan ini adalah orang yang tergolong memusuhi Tuhan. Dan mereka tidak mendapat tempat di surga. Sebab itu ini perkara ini sangat penting. Dilarang oleh Kristus. Dan itu juga ajaran yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yang dikhususkan kepada murid-muridnya. Nah, ayat 11 di sini. Ayat 10 di sini. Tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu, atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Jadi sekali lagi saya katakan di sini, tidak seorang pun terlepas daripada penghakiman. Semua orang akan menghadapi penghakiman. Pada masa yang sama, semua orang juga akan berlutut di hadapan Tuhan. Dan semua orang juga akan memuliakan Tuhan. Nah, kenapa perkara ini harus terjadi? Kalau kita melihat ayat 10 ini, kenapa firman ini sangat tegas melarang orang-orang yang melakukan dosa yang sedemikian rupa? Ya, yang berkaitan tentang penghakiman. Sebab semua orang tidak terlepas. Tidak terlepas. Dan sebab itulah ditegaskan di dalam ayat ini, bahwa pentingnya setiap orang-orang yang percaya untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka, baik mereka semasa hidup. Karena itu merupakan kesempatan yang terbaik bagi orang-orang percaya. Apabila kita sudah dipanggil nanti untuk kembali ke rumah Tuhan, dan kita tidak melakukan sebaik mungkin, bahkan tidak berusaha untuk itu, tipisnya keselamatan yang kita peroleh itu. Ini yang benar, firman Tuhan pernah mengatakan, keselamatan itu ada dua macam cara. Satu selamat dan ditempatkan ke surga, itu selamat. Tapi dia tidak ada upah. Dan saya percaya juga ya, di hari penghakiman,
Banyaknya orang yang hanya diselamatkan tapi tidak mendapat upah berbanding yang mendapat upah. Nah, sebab itulah kita harus sadar dalam perkara ini. Apabila kita berbicara tentang perkara ini, itu berarti kita sedang berbicara tentang keselamatan yang sesungguhnya. Sebab setiap ukuran kasih yang kita lakukan terhadap orang lain itu merupakan satu upaya kita untuk menyelamatkan mereka sampai mereka mengenal Kristus dengan lebih baik lagi dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kerja kita asik menghakimi, asik mencari salah orang, dan tidak henti-hentinya kita melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, percayalah, ukuran kasih itu tidak berlaku dalam kehidupan kita. Tetapi ukuran penghakiman itu yang sedang berlaku dalam kehidupan kita. Tiap kali kita menghakimi orang, mengukur kesalahan orang, tiap kali itulah Tuhan mengukur kesalahan kita. Lewat daripada penghakiman yang tidak adil, tidak benar yang sedang kita lakukan. Orang-orang percaya harus memegang firman Tuhan ini. Sebab Kristus mati untuk hidup kita dan bangkit untuk kita. Dan firman Tuhan berbicara, Ia akan kembali lagi kali yang kedua untuk mengangkat kita semua. Jangan sia-siakan waktu, masa. Jangan tunda-tunda waktu dan masa dalam pelayanan untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apabila kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, kita melakukannya untuk sesiapa sahaja, itu berarti kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Dan banyak orang sehingga ke hari ini melakukan sesuatu perkara itu untuk dirinya, kepentingan dirinya, dan bukan untuk kepentingan Tuhan. Nah, kalau kita berada dalam kategori ini, itu berarti kita bukan hidup untuk Tuhan, tapi hidup untuk diri sendiri. Jadi kalau kita hidup untuk diri sendiri, itu berarti apabila kita mati untuk diri sendiri. Jadi di hari penghakiman bagaimana? Kalau Kristus tidak bangkit untuk kita, tidak mati untuk menebus dosa kita, dan semuanya kita lakukan untuk diri kita. Nah, percayalah, ukuran penghakiman itu akan kembali kepada kita. Tapi kalau kita melakukan ukuran kasih daripada Kristus dengan tujuan untuk menyelamatkan, setegas mana kita pun Tuhan paham akan keadaan kita. Tuhan tahu akan keadaan kita. Banyak orang yang tidak memahami Alkitab, sehingga mereka mengukur Yesus sebagai orang jahat, orang garang dan sebagainya. Karena dia marah-marah. Ya, dia suka menegur guru-guru Taurat. Tapi definisi yang sebenar bukanlah sedemikian rupa. Kalau kita melihat firman Tuhan yang berkaitan semasa Yesus membalikkan meja-meja di rumah ibadah dan memarahi orang-orang di situ. Kamu menjadikan rumah Bapakku sarang penyamun, dia cakap. Rumah Bapakku ini adalah rumah doa. Dalam arti kataannya rumah ibadah, beribadah. Adalah rumah pertobatan. Adalah rumah memuliakan nama Tuhan. Bukan tempat perniagaan katanya, lebih kurang seperti itu. Kenapa Yesus marah? Itu adalah amarah kasih. Itu adalah ukuran kasih yang menyelamatkan orang lain. Nah, itu yang kita harus sadar. Nah, di zaman sekarang ini banyaknya orang manja-manja. Para jemaat manja-manja. Ya, apabila datang ke gereja, mau diangkat-angkat dan sebagainya. Dan mereka tidak dapat melayani dengan sebaik mungkin. Kadang-kadang mereka menjadikan para hamba Tuhan ini seperti kuli mereka. Ya, mereka mengatur ke hamba-hamba Tuhan ini. Supaya hamba-hamba Tuhan ini ikut cakap dia. Hati-hati. Mereka itu diutus Tuhan untuk mengembalakan gereja. Mereka itu manusia biasa. Mereka juga ada kelemahannya dalam kehidupan mereka. Nah, sebab itulah semua perkara yang mereka lakukan, mereka usaha sungguh-sungguh supaya menepati aturan firman Tuhan.
standar kebenaran firman Tuhan. Ya, secara pribadi, bagi pandangan pribadi saya tentang domba-domba yang suka menanduk ini, ya, saya doakan. Dan saya tak perlu banyak cerita dengan mereka ini. Kalau mau keluar gereja, keluarlah. Cari gereja yang lebih bagus. Kalau mau melayani bersama dengan saya, bertobat. Perbaiki hidup. Karena saya juga tidak suka buang masa dalam hal-hal yang tidak penting. Karena ada banyak orang yang perlu diselamatkan. Ya, kalau gaya hidup kita bermain-main dalam pelayanan sampai bila kita tidak akan bertumbuh, itu mencari keselesaan. Nah, mari pada saat ini, kenapa Rasul Paulus tegas kepada jemaat Tuhan di Romawi? Dia tegas, ini merupakan satu pernyataan yang tegas daripada Rasul Paulus. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Ini kebenaran firman Tuhan. Semua orang tidak akan terlepas, ya, akan bertekuk lutut menyembah Tuhan. Dan semua orang akan memuliakan nama Tuhan. Ini yang seharusnya berlaku dalam jiwa kita. Kalau kita salah satu daripada penyembah-penyembah, pemulia-pemulia Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya kita tidak berada dalam kategori orang-orang yang kerjanya hanya mengukur, ikut logika sendiri, kepintaran sendiri, dengan tujuan yang jahat, yaitu menghakimi, menjatuhkan. Kita adalah golongan ajaran yang benar. Dan ini seharusnya diterapkan dalam kehidupan supaya kita memuliakan nama Tuhan. Dan sebab itulah di ayat terakhir, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kita diberi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Dan itu sebab kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita tergolong yang sama taraf dengan orang-orang yang berdosa. Firman Tuhan ini benar-benar tegas, mendidik, mengajar, supaya kita berada dalam ukuran kasih yang bertanggung jawab, ukuran kasih yang menyelamatkan, bukan ukuran menghakimi yang menjatuhkan. Itu yang seharusnya berlaku dalam kehidupan orang percaya. Jadi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita renungkan bersama firman ini. Supaya pada pagi ini firman ini memberkati kita semua, memberi kekuatan yang baru. Untuk terus berjalan dalam kesinambungan pelayanan ini. Dari masa-masa yang akan datang. Sehingga ya, kita dipanggil dalam pelayanan yang lebih besar. Ya, kita memang bermula dalam pelayanan yang kecil-kecil ini. Setialah. Karena Tuhan memberi anugerah yang terbesar. Tuhan mau menguji kita. Kalau ada tekanan, ya, ada pencobaan sedikit itu perkara biasa dalam pelayanan. Orang yang percaya harus kuat. Harus teguh iman dia. Harus berjalan benar bersama dengan Tuhan. Apapun keadaan, supaya kita masih berada dalam ukuran kasih yang bertanggung jawab, ukuran kasih yang menyelamatkan orang lain, dan bukan ukuran menghakimi yang menjatuhkan orang lain. Dan tanpa kita sadar, kita juga berada di dalam ikatan-ikatan dosa yang memungkinkan kita juga menghadapi penghakiman yang berat di hari Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari pada saat ini, kalau kita hidup benarlah. Kalau kita hidup dan hidup kita itu melakukan kebenaran, kita akan mati dengan cara yang benar. Dan panggilan kematian itu merupakan satu kehidupan yang kekal, yang memberikan, ya, anugerah
kepuasan yang sesungguhnya di alam surga sana. Jadi kalau ada permasalahan dalam kehidupan di masa ini, itu perkara biasa. Sebab di dalam perlombaan ini, iman ini memang risiko besar. Dan kemungkinan banyak orang yang jatuh karena tidak sanggup lagi untuk perkara-perkara yang sedemikian rupa. Tapi percayalah, kalau para nabi, para rasul sudah melaluinya, bahkan Yesus sudah melaluinya sendiri, tapi ia tetap menang ya di dalam pencobaan. Dan kita percaya kita juga akan memenangi anugerah itu. Karena Kristus berjanji, ya, dia akan mengirim penolong dan menyertai hidup kita. Menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang sempat pada pagi ini dikongsikan kepada kita semua. Ya, dan saya percaya sedikit sebanyak firman Tuhan ini bukan saja menjadi renungan, tapi menjadi kekuatan yang akan dilakukan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, shalom dan Tuhan memberkati.